Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Nurfadila dari tingkat 1A Politeknik Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa. Pertama yang akan saya jelaskan, spesimen adalah material klinik yang akan diperiksa. Tahapan pemeriksaan atau pengelolaan spesimen meliputi pengambilan, penampungan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen. Tujuannya adalah spesimen tidak dicemari oleh mikroorganisme kontaminan, mikroorganisme di dalam spesimen tidak mati, agar spesimen tidak rusak dalam rentang waktu pengiriman ke laboratorium. Oke, sekarang kita lanjut ke persiapan pengambilan spesimen. Nah, di sini ada persiapan pasien sama peralatan sampling ya. Pertama kita bahas yang persiapan pasien. Secara umum, pasien itu harus puasa 8-10 jam. Pengambilan sebaiknya di pagi hari. Lanjut ke peralatan sampling. Yang pertama, pastikan semua peralatan siap sebelum pengambilan spesimen. Yang kedua, semua peralatan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bersih dan kering. Yang kedua, tidak mengandung deterjen atau bahan kimia. Yang ketiga, terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat dalam spesimen. Yang keempat, steril dan sekali pakai. Dan yang terakhir yaitu wadah spesimen tidak retak atau pecah dan mudah dibuka atau ditutup rapat dan besar ukurannya sesuai dengan volume spesimen yang akan diambil. Dan kedua, menghindari obat-obatan antibiotik sebelum spesimen diambil. Yang ketiga, menghindari aktivitas fisik atau olahraga sebelum spesimen diambil karena menyebabkan perubahan pada komponen darah dan spesimen lain, yaitu mempengaruhi parameter. Oke guys, lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita mau ngebahas 3 pembahasan ya. Yang pertama, pengambilan spesimen feses. Yang kedua, pengambilan spesimen cairan pervagina. Yang ketiga, pengambilan spesimen sputum. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan pertama yaitu spesimen feses. Nah, pemeriksaan feses itu dilakukan untuk melihat tidak adanya darah, mendeteksi telur cacing dan parasit, dan mendeteksi virus dan bakteri. Dan persiapan alatnya ada handscoon bersih, ada vaselin, ada botol bersih dengan tutup, ada lidi dengan kapas lembab, ada bengkok, ada perlak pengalas, ada tisu, ada tempat bahan pemeriksaan, dan sampiran. Oke, kita lanjut ke pengambilan spesimen feses. Nah, yang pertama, spesimen berupa feses segar. Jika tidak memungkinkan, lakukan usap rektal. Yang kedua, ambil spesimen dengan menggunakan sarung tangan bersih. Yang ketiga, cara pengambilan feses segar. Nah, caranya itu, yang pertama, pasien diminta untuk berkemih terlebih dahulu. Yang kedua, feses segar tidak boleh bercampur dengan air kloset maupun urin. Yang ketiga, feses ditampung pada pot steril bermulut lebar dan berpenutup. Yang keempat,
feses dikeluarkan dan ditampung di atas kertas plastik. Yang kelima, dengan lidi, ambil banyak feses yang dibutuhkan. Untuk feses padat, dibutuhkan 2-5 gram, dan feses cair dibutuhkan 10-15 ml. Nah, terus ada juga nih cara pengambilan secara usap rektal. Yang pertama, diambil dengan kapas lidi sintesis steril, putar sekitar 360 derajat pada mukosa rektal dengan kedalaman 1-2 cm. Kemudian, masukkan ke dalam tabung steril dan tutup rapat. Oke, sekarang dilanjut ya. Dilanjut ke penyimpanan spesimen feses. Nah, feses itu tahan kurang lebih 1 jam pada suhu ruang. Bila 1 jam atau lebih, gunakan media transport, yaitu Carey dan Blair, Schwartz, medium, ataupun Peptone water. Nah, terus penyimpanannya kurang lebih 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Lanjut ke pengiriman spesimen feses. Transportnya kurang lebih 1 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pada media tetra-thionate board. Terus, spesimen yang dikirim dalam pot maupun wadah harus disertai dengan data atau keterangan, baik mengenai kriteria spesimen maupun pasien. Oke, lanjut ya. Di sini masih ngomongin tentang pengiriman spesimen feses. Nah, di sini ada 2 data yang harus disertakan, yaitu yang pertama, botol dilabel dengan menempelkan label pada dinding luar pot. Proses direct labeling yang berisi data, yaitu ada nama, umur, jenis kelamin, jenis spesimen, jenis tes yang diminta, dan tanggal pengambilan. Yang kedua, formulir atau kertas atau buku yang berisi dengan data keterangan klinis, yaitu seperti dokter yang mengirim, riwayat anamnesis, riwayat pemberian antibiotik terakhir, minimal 3 hari harus dihentikan sebelum pengambilan spesimen. Terus ada waktu pengambilan spesimen dan keterangan lebih lanjut mengenai biodata pasien. Jadi, data mengenai spesimen harus jelas ya, label, dan formulir. Oke, kita lanjut ke spesimen cairan per vagina. Nah, apa sih pap smear itu? Nih, pap smear adalah pemeriksaan sitologi yang digunakan untuk mendeteksi adanya kanker serviks atau sel prakanker, mengkaji efek pemberian hormon seks, serta respon terhadap kemoterapi dan radiasi. Dan ini persiapan alat dan bahannya. Ada kapas lidi steril atau AOC. Yang kedua ada gelas objek, terus ada bengkok, ada sarung tangan, ada spekulum, ada kain kasa, dan kapas sublimat, dan yang terakhir ada perlak. Oke, lanjut ke prosedur pelaksanaan. Yang pertama, memberitahu dan menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan membawa ke dekat pasien. Yang ketiga, memasang sampiran. Yang keempat, membuka atau menganjurkan pasien menanggalkan pakaian bawah. Tetap jaga privasi pasien dan memasang selimut
pastikan yang terlihat hanya bagian perineal. Selanjutnya, memasang pengalas di bawah bokong pasien, mengatur posisi pasien dengan kaki ditekuk, yaitu posisi dorsal recumbent, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan keringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya, memakai sarung tangan. Buka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan yang tidak dominan. Lalu mengambil sekret vagina dengan kapas lidi dan tangan yang dominan sesuai kebutuhan. Lalu menghapus sekret vagina pada gelas objek yang disediakan. Membuang kapas lidi dalam bengkok. Lalu memasukkan gelas objek dalam piring Petri atau ke dalam tabung kimia dan ditutup. Kemudian, memberi label dan mengisi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium. Kemudian, membereskan alat dan melepas sarung tangan, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mengeringkannya dengan handuk bersih, dan melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, materi ketiga yaitu spesimen sputum. Cekidot ke slide selanjutnya. Jadi, sputum adalah bahan yang keluar dari bronchi atau trakea, bukan ludah atau lendir yang keluar dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Nah, tujuannya itu mengetahui hasil tahan asam dan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh pasien sehingga diagnosa dapat ditentukan. Indikasinya, pasien yang mengalami infeksi atau peradangan saluran pernafasan apabila diperlukan. Nah, persiapan alatnya, yang pertama, sputum pot, yaitu tempat ludah yang tertutup. Yang kedua, botol bersih dengan penutup. Ada handscoon, formulir, dan etiket. Terus ada perlak pengalas, dan ada bengkok, dan tisu. Oke, lanjut ke prosedur tindakan. Yang pertama, menyiapkan alat. Yang kedua, memberitahu pasien. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, mengatur posisi pasien, yaitu duduk. Yang kelima, memasang perlak pengalas di bawah dagu dan menyiapkan bengkok. Yang keenam, memakai handscoon. Yang ketujuh, meminta pasien membatukan dahaknya ke dalam tempat yang sudah disiapkan, yaitu tempatnya itu sputum pot. Lalu, mengambil 5 cc bahan, lalu masukkan ke dalam botol, dan membersihkan mulut pasien, kemudian merapikan pasien dan alat, dan melepas handscoon dan mencuci tangan. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sekarang saya ingin membahas tentang persiapan dan perawatan pre-operasi, intra, dan post-operasi. Selamat menyaksikan. Pre-operasi. Nah, yang dimaksud dengan pre-operasi, atau sering juga disebut dengan pre-bedah, merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan. Dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien di meja bedah. Nah, hal-hal yang perlu dikaji dalam tahap praoperasi adalah pengetahuan tentang persiapan pembedahan dan kesiapan psikologis. Prioritas pada prosedur pembedahan yang utama adalah informed consent, yaitu pernyataan persetujuan klien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan yang berguna untuk mencegah ketidaktahuan pasien tentang prosedur yang akan dilaksanakan dan juga menjaga rumah sakit serta petugas kesehatan dari klien dan keluarganya mengenai tindakan tersebut. Oke, kita lanjut ke rencana tindakan. Nah, yang pertama, pemberian pendidikan kesehatan preoperasi. Yang dimaksud kalimat tersebut adalah pendidikan kesehatan yang perlu diberikan mencakup penjelasan mengenai
berbagai informasi dalam tindakan pembedahan. Informasi tersebut diantaranya tentang jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum bedah, alat-alat khusus yang diperlukan, pengiriman ke kamar bedah, ruang pemulihan, dan kemungkinan pengobatan setelah bedah. Lalu yang kedua, persiapan diet. Sehari sebelum bedah, pasien boleh menerima makanan biasa. Namun, 8 jam sebelum bedah tersebut dilakukan, pasien tidak diperbolehkan makan, sedangkan cairan tidak diperbolehkan 4 jam sebelum operasi. Sebab makanan dan cairan dalam lambung dapat menyebabkan aspirasi. Oke, next yang ketiga, yaitu persiapan kulit. Dilakukan dengan cara membebaskan daerah yang akan dibedah dari mikroorganisme dengan cara menyiram kulit dengan sabun hexachlorophene atau sejenisnya yang sesuai dengan jenis pembedahan. Bila pada kulit terdapat rambut, maka harus dicukur. Lalu, yang keempat adalah latihan kaki. Latihan ini dapat dilakukan untuk mencegah dampak tromboflebitis. Latihan kaki yang dianjurkan antara lain latihan memompa otot, latihan quadriceps, dan latihan mengencangkan glutea. Latihan memompa otot dapat dilakukan dengan mengontraksi otot betis dan paha, kemudian istirahatkan otot kaki dan ulangi sehingga 10 kali. Lalu, yang kelima yaitu latihan nafas dan latihan batuk. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan paru-paru. Nafas yang dianjurkan adalah pernafasan diafragma dengan cara berikut. Yang pertama, atur posisi untuk tidur semi-fowler. Lutut dilipat untuk mengembangkan toraks. Yang kedua, tempatkan tangan di atas perut. Yang ketiga, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung, biarkan dada mengembang. Yang keempat, tahan nafas hingga 3 detik. Yang kelima, keluarkan nafas dengan mulut yang dimoncongkan. Yang keenam, tarik nafas dan keluarkan kembali. Lakukan hal yang sama hingga 3 kali setelah nafas terakhir. Batukan untuk mengeluarkan lendir. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada latihan mobilitas. Latihan ini digunakan untuk mencegah komplikasi sirkulasi, mencegah dekubitus, merangsang peristaltik, serta mengurangi adanya nyeri. Melalui latihan mobilitas, pasien harus mampu menggunakan alat di tempat tidur, seperti menggunakan penghalang agar bisa memutar badan, melatih duduk di sisi tempat tidur, atau dengan menggeser pasien ke tempat tidur. Melatih duduk diawali dengan tidur fowler, kemudian duduk tegak dan kaki menggantung di sisi tempat tidur. Selanjutnya ada pencegahan cedera. Nah, untuk mengatasi risiko terjadinya cedera, tindakan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan bedah adalah yang pertama, cek identitas pasien, karena kan takut salah pasien ya. Yang kedua, lepaskan perhiasan pada pasien yang dapat mengganggu. Misalnya seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, bersihkan cat kuku untuk memudahkan penilaian sirkulasi. Yang keempat, lepaskan kontak lensa atau sering disebut juga dengan soft lens ya. Nah, lalu yang kelima, lepaskan protesis. Yang keenam, alat bantu pendengar dapat digunakan jika pasien tidak dapat mendengar. Yang ketujuh, anjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Yang kedelapan, gunakan kaos kaki anti-emboli jika pasien beresiko terjadi tromboflebitis. Oke, pembahasan yang kedua yaitu intraoperasi. Nah, intraoperasi merupakan masa pembedahan dimulai sejak ditransfer ke meja bedah dan berakhir saat pasien dibawa ke ruang pemulihan. Hal yang perlu dikaji dalam intrabedah adalah pengaturan posisi pasien. Berbagai masalah yang terjadi selama pembedahan mencakup aspek pemantauan fisiologis, perubahan tanda vital, sistem kardiovaskular,
keseimbangan cairan, dan pernafasan. Selain itu, lakukan pengkajian terhadap tim dan instrumen pembedahan, serta anestesia yang diberikan. Oke, kita lanjut ke rencana tindakan. Nah, yang pertama, penggunaan baju seragam bedah. Penggunaan baju seragam bedah didesain khusus dengan harapan dapat mencegah kontaminasi dari luar. Hal itu dilakukan dengan berprinsip bahwa semua baju dari luar harus diganti dengan baju bedah yang steril. Atau baju harus dimasukkan ke dalam celana atau harus menutupi pinggang untuk mengurangi penyebarannya bakteri. Serta digunakan tutup kepala, masker, sarung tangan, dan celemek steril. Nah, yang kedua, mencuci tangan sebelum pembedahan. Yang ketiga, menerima pasien di daerah bedah. Sebelum memasuki wilayah bedah, pasien harus melakukan pemeriksaan ulang di ruang penerimaan untuk mengecek kembali nama, bedah apa yang akan dilakukan, nomor status registrasi pasien, berbagai hasil laboratorium dan X-ray, persiapan darah setelah dilakukan pemeriksaan silang dan golongan darah, alat protesis, dan lain-lain. Yang keempat, pengiriman dan pengaturan posisi ke kamar bedah. Posisi yang dianjurkan pada umumnya adalah terlentang, terlungkap, trendelenburg, litotomi, lateral, atau disesuaikan dengan jenis operasi yang akan dilakukan. Oke, kita lanjut ke pembersihan dan persiapan kulit. Pelaksanaan tindakan ini bertujuan untuk membuat daerah yang akan dibedah bebas dari kotoran dan lemak kulit, serta mengurangi adanya mikroba. Bahan yang digunakan dalam pembersihan kulit ini harus memiliki spektrum khasiat, kecepatan khasiat, potensi yang baik, dan tidak menurun apabila terdapat kadar alkohol, sabun deterjen, atau bahan organik lainnya. Lanjut ke penutupan daerah steril. Penutupan daerah steril dilakukan dengan menggunakan duk steril agar tetap sterilnya di daerah seputar bedah dan mencegah perpindahannya mikroorganisme antara daerah steril dan tidak. Oke, lanjut di sini ada pelaksanaan anestesia. Nah, pelaksanaan anestesia dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain anestesia umum, inhalasi atau intravena, anestesia regional, dan anestesia lokal. Nah, lanjut ke pelaksanaan pembedahan. Setelah dilakukan anestesia, tim bedah akan melaksanakan pembedahan sesuai dengan ketentuan pembedahan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada post-operasi. Nah, post-operasi atau sering disebut juga dengan pasca bedah merupakan masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai sejak pasien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Setelah tindakan pembedahan praoperasi, beberapa hal yang perlu dikaji di antaranya adalah status kesadaran, kualitas jalan nafas, sirkulasi, dan perubahan tanda vital yang lain, keseimbangan elektrolit, kardiovaskular, lokasi daerah pembedahan dan sekitarnya, serta alat-alat yang digunakan dalam pembedahan. Nah, selama periode ini, proses asuhan diarahkan pada menstabilkan kondisi pasien pada keadaan ekuilibrium fisiologis pasien, menghilangkan nyeri dan pencegahan komplikasi. Pengkajian yang cermat dan intervensi segera membantu pasien kembali pada fungsi optimalnya dengan cepat, aman, dan nyaman. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada faktor yang berpengaruh post-operasi. Yang pertama, mempertahankan jalan nafas dengan mengatur posisi, memasang suction, dan memasang mayo atau gudel. Yang kedua, mempertahankan ventilasi atau oksigenasi. Ventilasi dan oksigenasi dapat dipertahankan dengan pemberian bantuan nafas melalui ventiloat mekanik atau nasal kanul. Lalu, mempertahankan sirkulasi darah.
Mempertahankan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan pemberian cairan plasma eksponder. Lalu ada observasi keadaan umum. Observasi vomitus dan drainase, keadaan umum dari pasien harus diobservasi untuk mengetahui keadaan pasien, seperti kesadaran dan sebagainya. Balance cairan harus diperhatikan untuk mengetahui input atau output cairan klien. Cairan harus balance untuk mencegah komplikasi lanjutan, seperti dehidrasi akibat perdarahan atau justru kelebihan cairan yang justru menjadi beban bagi jantung dan juga mungkin terkait dengan fungsi eliminasi pasien. Nah, lalu mempertahankan kenyamanan dan mencegah resiko injury. Pasien post anestesi biasanya akan mengalami kecemasan, disorientasi, dan berisiko besar untuk jatuh. Tempatkan pasien pada tempat tidur yang nyaman dan pasang side railnya. Nyeri biasanya sangat dirasakan pasien. Diperlukan intervensi keperawatan yang tepat, juga kolaborasi dengan medik terkait dengan agen pemblok nyerinya. Oke, selanjutnya ada tindakan saat post operasi. Nah, yang pertama, meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri dapat dilakukan manajemen luka. Amati kondisi luka, operasi, dan jahitannya. Pastikan luka tidak mengalami perdarahan abnormal. Kemudian, memperbaiki asupan makanan tinggi, protein, dan vitamin C. Protein dan vitamin C dapat membantu pembentukan kolagen dan mempertahankan integritas dinding kapiler. Yang kedua, mempertahankan respirasi yang sempurna dengan latihan nafas. Tarik nafas yang dalam dengan mulut terbuka, lalu tahan nafas selama 3 detik dan hembuskan. Yang ketiga, mempertahankan sirkulasi dengan stocking pada pasien yang beresiko tromboflebitis atau pasien dilatih agar tidak duduk terlalu lama dan harus meninggikan kaki pada tempat duduk guna untuk memperlancar vena. Lalu selanjutnya, mempertahankan eliminasi dengan mempertahankan asupan dan output serta mencegah terjadinya retensi urin. Lalu, mobilisasi dini dilakukan meliputi ROM, nafas dalam, dan juga batuk efektif yang penting untuk mengaktifkan kembali fungsi neuromuskuler dan mengeluarkan sekret dan lendir. Lalu, mengurangi kecemasan dengan melakukan komunikasi secara terapeutik. Lalu, rehabilitasi diperlukan oleh pasien untuk memulihkan kondisi pasien kembali. Rehabilitasi dapat berupa berbagai macam latihan spesifik yang diperlukan untuk memaksimalkan kondisi pasien seperti sedia kala. Nah, lalu yang terakhir, discharge planning. Merencanakan kepulangan pasien dan memberikan informasi kepada klien dan keluarganya tentang hal-hal yang perlu dihindari dan dilakukan sehubungan dengan kondisi atau penyakitnya post-operasi. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Sekian dan terima kasih.